mengaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengaji bab fi syuruti sihhati shaumi wa fi syuruti wujubis shaumi wa kadzalika fi arkanis shaum, yakni tentang syarat-syarat sah dalam berpuasa dan juga syarat wajib dalam berpuasa, dan yang terakhir adalah rukun-rukun dalam berpuasa. Nah, sebelum mengkaji kitab ini, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadarati al-muallif hadal kitab, yakni Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami wa usulihi wa furu'ihi, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Yani faslun fi syuruti sihhati shaumi. Syaratu sihhatihi arba'atu asya'a. Islamun wa aqlun wa naqa'un min nahwi haidin wa ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaumi. Yakni syarat sah puasa ada 4. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu berakal, ketiga suci dari semisal haid, dan yang keempat dia mengerti waktu berpuasa. Nah, pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sah dalam berpuasa. Syarat sah dalam berpuasa baik puasa fardu ataupun sunnah ini ada 4 macam. Yang pertama yakni Islam pada saat itu. Oleh karena itu puasa tidak sah dari orang-orang kafir asli ataupun orang yang murtad. Nah, yang kedua yaitu orang yang berakal. Jadi orang yang dikecualikan seperti orang gila, anak kecil, itu tidak termasuk orang-orang yang berakal. Dan yang ketiga yaitu suci dari haid, dari nifas, dan juga melahirkan meskipun darah kempal itu tidak terlihat adanya darah. Nah, oleh karenanya diharamkan atas wanita yang haid ini berpuasa. Yang keempat adalah mengetahui atau menyangka. Menyangka ini maksudnya adalah dzon, bahwa waktu yang dipuasai itu memang menerima untuk waktu yang dipuasai. Jadi orang yang berpuasa ini harus tahu apakah itu termasuk hari itu juga termasuk hari-hari yang dibolehkan untuk berpuasa. Jangan-jangan dia berpuasa di waktu-waktu yang diharamkan dalam berpuasa. Contohnya seperti 2 hari raya ataupun hari-hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Nah, selanjutnya yaitu faslun fi syuruti wujubis shaumi. Syartu wujubihi khamsatu asya'a. Islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihhatun wa iqamatun. Yaitu pasal tentang syarat wajib puasa. Nah, kalau tadi itu syarat sehatnya dalam berpuasa, ini syarat wajibnya dulu nih. Kalau misalnya dia tidak melaksanakan, tidak ada dalam syarat-syarat ini, maka tidak diwajibkan atasnya untuk berpuasa. Nah, syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama Islam, kedua taklif. Taklif ini maksudnya adalah orang yang balik dan juga berakal. Yang ketiga itoqoh, yakni mampu, dia punya kemampuan. Yang keempat adalah sehat, dan yang kelima yaitu mukim, dia itu orang yang subut. Iqamah, dia telah bermukim. Nah, pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama itu Islam.
Kedua, taklif yang maksudnya adalah orang yang sudah balik dan juga sudah berakal, sehingga puasa tidak wajib atas anak-anak yang sobi, anak kecil, orang gila, orang yang ayan ataupun orang yang mabuk. Nah, yang ketiga yaitu orang yang kuat dalam berpuasa. Jadi maksudnya orang yang kuat dalam berpuasa apa? Ya, dia harus merasakan fit di dalam tubuhnya, dia kuat untuk melaksanakan puasa sehari penuh. Jadi puasa tidak diwajibkan atas orang yang tidak kuat melakukannya, mungkin karena dia sakit ataupun karena sudah tua. Nah, yang keempat adalah sehat. Sehat di sini adalah orang-orang yang badannya sehat, fisiknya, rohani, batinnya semuanya sehat, dia orang yang berakal. Nah, di sini diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi puasa menjadi, kalau dia tidak sehat nih ya, maka puasa menjadi tidak wajib karena adanya rukhsah. Nah, yang selanjutnya adalah mukim. Mukim di sini maksudnya adalah orang yang dia itu telah stay, subut, dia berdiam diri di tempat itu, tidak sedang melakukan perjalanan jauh ataupun dalam perjalanan musafir ya. Jadi bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh dengan niatan tarohus ya, memperoleh keringanan, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, selanjutnya adalah faslun fi arkanis shaum, yakni arkanuhu thalathatu asya'a. Niyatun lailan likulli yaumin fil fardi wa tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin wa shaimun. Yakni fasal tentang rukun puasa ada 3, yaitu yang pertama, niat di malam hari setiap hari di dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan tersebut. Yang kedua, meninggalkan pembatal-pembatal saat ingin dan juga keinginan sendiri tanpa adanya kejahilan dan juga uzur. Dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Nah, rukun yang pertama adalah niat di setiap malam harinya. Nah, niat di malam harinya ini pada hakikatnya tempat niat itu adalah di hati. Jadi kita harus meniatkannya ya. Kita kan dianjurkannya untuk niat di setiap malamnya. Akan tetapi seseorang berniat puasa di malam pertama dari bulan Ramadan ini dengan niatan berpuasa seluruh hari-hari Ramadan, maka itu diperbolehkan. Jadi kalau ada sewaktu-waktu dia itu lupa, maka dia terhitung sah puasanya. Rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan berpuasa. Nah, membatalkan berpuasa di sini maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kita makan atau minum ataupun bersetubuh dengan sengaja. Nah, yang kedua, kita memasukkan sesuatu sampai ke tenggorokan, baik itu kita sedang berkumur-kumur ketika berwudu ataupun kita menelan sesuatu benda yang lain ke dalam tenggorokan kita. Nah, yang ketiga yaitu keluar mani kita ini dengan sengaja, seperti karena terlalu berlama-lama memandang wanita atau berkhayal ataupun bersentuhan dengan wanita sehingga keluar maninya. Nah, yang keempat ini adalah muntah dengan sengaja. Lalu yang kelima adalah barang siapa yang makan dan juga minum tapi dia menyangka telah masuk maghribnya tapi ternyata dia masih siang, maka puasanya menjadi batal. Nah, yang keenam, tidak berniat puasa pada malam harinya, lalu keluarnya darah haid dan juga murtad. Itulah hal-hal yang membatalkan berpuasa. Nah, yang terakhir adalah shaimun, yaitu orang yang berpuasa. Nah, puasa di sini kenapa orang yang berpuasa atau shaim ini dimasukkan juga? Alasan menghitung shaim sebagai salah satu dari rukun puasa itu adalah karena orang yang berpuasa itu tidak ada bentuk nyatanya dari puasa itu sendiri. Seperti contohnya orang yang melakukan bai atau jual beli. Nah, jual beli ini juga tidak memiliki bentuk nyata, maka orang yang penjual dan juga pembeli ini menjadi rukun tersendiri. Baik,
santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita dari kitab Safinatun Najah, semoga membawa manfaat dan mari kita teruskan mendalami keilmuan agama dengan istiqomah melalui kajian Rumah Kitab kita ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.